Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang faktor yang memengaruhi kesembuhan luka yang keempat, yaitu nutrisi. Banyak sekali pasien yang pertama tatap muka dengan kami, yang pertama datang ke klinik Monas dalam keadaan kondisi umumnya lemah, tidak bertenaga sama sekali. Gulanya ekstrim, kadang tinggi-tinggi sekali, kadang rendah-rendah sekali. Inflamasinya meluas, infeksinya tinggi, lukanya kondisinya parah. Nah, di sini kita udah curiga. Selama ini pola makannya bagaimana? Begitu kita tanya kepada pasien, kepada keluarga pasien yang mengantar, makanannya seperti apa? Sehari berapa kali makan? Jumlahnya seperti apa? Banyak sedikitnya? Jenis makanannya apa saja? Lalu makannya pada jam berapa saja? Di sini kita tahu, ternyata pengetahuan pasien atau keluarga pasien terhadap nutrisi untuk kencing manis salah total. Pengetahuannya saya nggak tahu dapat ilmu seperti apa. Apakah dapat bisikan dari tetangga? Apakah membaca referensi yang nggak benar? Apakah semua berita di internet dianggap benar? Ya saya nggak tahu. Itulah pentingnya belajar pada sumber yang benar. Nah, bagaimana nutrisi semacam itu akan mencukupi kebutuhan untuk penyembuhan lukanya? Untuk hidup sehari-hari saja, kan kita tahu sehari-hari itu manusia butuh 2000 sampai 2500 kalori. Itu coba kalau makannya sedikit sekali seperti itu, pembatasannya benar-benar berlebihan. Makan sayur cuman kuahnya doang misalkan. Menghindari buah-buahan sama sekali dihindari karena takut rasa manisnya gula nanti akan gulanya naik. Lauk-lauk yang lain, protein-protein yang lain tidak. Minum susu protein tidak. Susu kalsium pun juga tidak. Lah gimana kebutuhan nutrisinya akan terpenuhi? Untuk hidup sehari-hari 2000 kalori aja itu kurang kalau ditimbang secara ilmu gizi, ya kan? Apalagi kebutuhan untuk menyembuhkan lukanya. Lah proses luka itu sendiri kan membutuhkan nutrisi. Dari awal kuman masuk misalkan. Untuk melawan kuman itu pertahanan tubuh antibodi dari mana? Ya dari nutrisi. Kalau misalkan sampai terjadi peradangan, inflamasi, untuk mengakomodir inflamasi tersebut, biar tidak meluas inflamasinya, biar tidak memanjang waktu inflamasinya, biar bisa segera masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh, itu membutuhkan energi dari mana kalau bukan dari makanan. Untuk melakukan autolisis debridement atau membuang jaringan mati secara alami, tubuh memisahkan diri mana yang sehat, mana yang mati, itu dari mana energinya? Banyak sekali pasien yang nutrisinya kurang, begitu kita lembabkan lukanya, begitu kita masuk untuk mengupayakan autolisis debridement atau memisahkan jaringan mati dan sehat secara alami dengan tubuh sendiri. Nah, di situ membutuhkan energi, pasien bisa-bisa ngedrop. Karena apa? Nutrisinya, energinya terfokus ke sana. Itu energinya besar sekali, guys. Misalkan sampai jaringan matinya yang warna hitam, kuning, hijau sudah terbuang, lalu untuk menumbuhkan yang warna merah tua, yaitu daging atau granulasinya. Lalu untuk menumbuhkan kulit baru yang warnanya merah muda, epitelisasi, itu dari mana tumbuhnya? Wong tumbuh itu kan dari dalam. Bukan Anda memasrahkan, tolonglah ditumbuhkan dengan balutan apapun. Secanggih apapun balutan-balutan itu tidak menumbuhkan jaringan. Kecuali balutan yang misalkan itu merupakan tambalan dari organ hewan misalkan. Oh, ini kolagen ditambal jadi daging, yaitu karena memang terbuat dari protein juga ditambal jadi daging dan bergabung dengan tubuh manusia. Tetapi kalau balutan luka modern yang sifatnya hanya misalkan ngedep dari perdarahan, lalu misalkan mengurangi eksudat yang ada dengan penyerap dan sebagainya, itu fungsinya hanya menyediakan sebuah lingkungan yang pas, yang normal seperti sedia kala manusia sehat, sehingga itu granulasi akan tumbuh dengan sendirinya, epitelisasi kulit baru juga akan tumbuh. Tetapi urusan mau tumbuh atau tidak itu dari dalam, dari nutrisinya lah. Selama ini Anda makannya apa? Itu yang jadi permasalahan. Gimana luka mau tumbuh? Wong Anda makannya juga nutrisinya nggak ada nilai gizinya sama sekali. Setelah itu misalkan merah tua, merah muda, lalu untuk kebutuhan maturasi atau pematangan jaringan, pematangan kembali seperti semula maksimal 60%, itu juga butuh energi. Gimana lukanya misalkan mau kembali seperti semula? Anda mengeluhkan kok lama sekali lah. Anda selama ini makannya apa? Nah, begitu sangat membutuhkan nutrisi yang namanya penyembuhan luka. Nah, nutrisi kita bahas nih, karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan fungsinya untuk kekuatan. Kekuatan untuk menopang keadaan umum itu karbohidrat yang berperan di situ. Protein itu fungsinya untuk menumbuhkan jaringan, regenerasi sel dan sebagainya. Itu peran protein sangat tinggi. Lemak juga ada pengaruhnya, ada efek yang sangat baik bagi tubuh, yaitu apa? Untuk proteksi, untuk kekebalan, ya kan? Itu untuk pertahanan diri terhadap kuman dan sebagainya. Itu peran paling besar adalah lemak. Gitu.
Kalau Anda serba membatasi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dibatasi dengan tujuan untuk mengurangi kalori yang masuk, akhirnya kondisi umumnya juga tambah lemah. Sementara Anda yang paling parah lagi ya sudah membatasi makanan, tetapi Anda juga tidak periksa gula, tidak diobati ke dokter. Akhirnya apa? Anda berharap kalorinya itu gulanya tidak naik dengan pembatasan makanan, tetapi karena Anda juga tidak mengobati dengan obat-obat medis, gulanya tetap tinggi. Udah gulanya tetap tinggi, nutrisinya kurang, amsyong. Gitu. Lalu idealnya gimana? Ya kan, ini pertanyaannya. Jadi gini guys. Diet untuk kencing manis, oke, prinsipnya memang membatasi gula. Oke, gula pasir kita ganti gula tebu. Oke, sudah benar kalau seperti itu. Pembatasan nutrisi gimana? Membatasi nutrisi, membatasi gizi, membatasi kalori yang masuk, itu kita sewajarnya. Maksudnya sewajarnya adalah apa? Kita lihat kondisi kita, kebutuhannya untuk apa. Kalau misalkan aktivitas keluarga Anda yang sakit setiap hari juga di rumah, sudah tidak bekerja dan sebagainya, itu ya tadi 2000 sampai 2500 kalori sehari ya cukup. Nah, Anda tidak perlu benar-benar over, sangat sedikit makannya. Ya, Anda bisa dipertimbangkan, bisa dihitung seperti itu. Kalau misalkan Anda tidak tahu cara ilmunya, Anda bisa lihat deh. Misalkan nasi sekian gram itu berapa kalori. Nah, ini kalau mau ngitung benar-benar, ya. Anda bisa search di Google banyak. Tahu, tempe, sekian potong, sekian gram ini berapa kalori. Ini kalau benar-benar mau menghitung seperti itu. Tetapi nutrisi yang masuk setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan kalori setiap harinya untuk aktivitas sehari-hari. Itu harus. Jangan pembatasan terlalu berlebihan, akhirnya untuk hidup sehari-hari saja Anda lemah gimana. Nah, itu untuk kencing manis, dalam kondisi kencing manis tanpa luka. Anda tetap membutuhkan nutrisi sejumlah kalori untuk hidup sehari-hari. Oke? Nah, bagaimana dengan kondisi kencing manis plus ada lukanya? Kencing manis plus komplikasi luka, di mana lukanya itu sendiri membutuhkan energi. Dari mana itu? Nah, otomatis dietnya beda dong. Kalau tadi misalkan Anda cukup untuk mengcover kebutuhan 2000 sampai 2500 kalori, lah ini plus ada luka, sementara luka ini membutuhkan nutrisi juga. Berarti Anda makannya juga harus lebih. Makannya nilai gizinya yang masuk, kalorinya yang masuk harus lebih tinggi daripada saat Anda hanya kencing manis tanpa luka. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau sedang ada luka, Anda harusnya makannya lebih tinggi daripada saat Anda belum ada luka, hanya kencing manis doang. Gimana luka mau terakomodir, gimana luka mau sembuh, wong Anda makannya sama dengan kondisi antara sebelum sakit dan sesudah sakit. Loh, tapi kan ada kendala-kendala, misalkan perutnya juga mual dan sebagainya. Namanya orang lagi kencing manis, lagi ada luka, lagi ada infeksi, itu bisa mempengaruhi segalanya, termasuk nafsu makan, termasuk mual dan sebagainya. Lah itu tetap harus ditangani. Mualnya misalkan Anda bisa konsultasi dengan dokter, barangkali dikasih obat mual, atau misalkan secara alami mungkin dengan kurkuma atau temulawak dan sebagainya. Jadi mualnya harus ditangani biar nutrisinya tetap oke. Gitu. Jadi solusinya adalah nutrisi tetap masuk sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kencing manis maupun kencing manis plus luka. Tetapi gulanya diobatin, gitu loh. Jadi nutrisi oke masuk, gimana nih biar nggak tinggi? Diobatin. Jadi tetap nutrisinya dapat, tapi gulanya stabil. Sehingga nutrisi untuk luka terpenuhi, lukanya mau sembuh. Lah selama ini yang lucu adalah pembatasan berlebihan, tidak makan ini itu, tidak makan ini itu sangat sedikit. Nutrisinya kurang, plus Anda nggak mau berobat kencing manis, udah ngurangi makanan sedemikian ekstrim, ternyata gulanya juga masih tinggi karena tidak diobatin obat medis. Ya rugi sana sini. Jadi gitu ya guys, perlu dipahami nih. Ini nutrisi adalah PR-nya bagi terutama keluarga penderita. Siapa yang mau menyiapkan, ya penderita mau lagi sakit apalagi lagi ada lukanya, gimana mau menyiapkan makanan ini itu dan sebagainya. Ini adalah PR bagi Anda keluarga pasien. Dan ini harus diperhatikan. Ini bukan tugasnya tenaga kesehatan lagi. Yang menyiapkan nutrisi ini ya orang di rumah. Jadi saya berharap Anda kalau punya keluarga yang ada kencing manis plus luka, harus niteni, harus memperhatikan, harus merawat dengan baik orang tua tersebut. Menyediakan makanan-makanan yang proper sesuai dengan saran. Misalkan kebutuhan untuk luka apa yang pertama? Yang pertama itu protein. Malah kami menganjurkan sehari makan berapa? 6 butir putih telur pun nggak apa-apa. Protein sangat-sangat dibutuhkan. Yang kedua, kebutuhan yang berikutnya adalah
vitamin dan mineral. Buah-buahan makan nggak apa-apa. Yang penting manisnya nggak celeng dah. Gampangannya saya ngomong seperti itu. Yang penting buah-buahan apa yang perlu dihindari? Yang penting buah-buahnya yang dimakan itu manisnya nggak celeng banget dah. Saya daripada ngomong banyak masalah ini itu dan sebagainya harus mengingat-ingat, saya kasih batasan-batasan seperti itu. Nasi boleh nggak? Boleh. Daging boleh nggak? Boleh. Daging itu protein malah. Lemak boleh nggak? Lemak dihindari ala kadarnya saja. Dihindari secukupnya saja. Maksudnya gini, gorengan-gorengan boleh nggak? Boleh, sewajarnya saja. Kalau misalkan ada sebuah makanan, sebuah menu yang misalkan di situ minyaknya banyak, ya sudah dikurangi saja, sewajarnya saja. Jadi lemak boleh konsumsi? Boleh. Misalkan gorengan kan ada lemaknya, boleh. Daging-daging boleh, itu malah protein tinggi. Sayuran-sayuran, makan sayuran yang banyak. Itu vitamin dan mineral, sangat dibutuhkan. Itu bahkan kebutuhan kedua dalam luka setelah protein. Sayur-sayur yang banyak, gitu loh. Udah, nasi silakan kasih makan nasi. Mau satu piring pun nggak masalah. Wong Anda kan sedang dalam pengobatan. Kalau gulanya ketinggian ya nanti dokter akan menyesuaikan. Oh, obat tablet ininya ditambah atau plus lagi insulin dan sebagainya. Kita yang menyesuaikan. Dokternya nanti akan menyesuaikan. Oh, ini polanya karena makannya seperti ini berarti obatnya segini biar pas. Jadi nutrisinya oke, lukanya sembuh, gulanya aman. Gitu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.